wabarakatuh. Baik kinerja kepala sekolah Ibu Hajah Susmadiana SPD SMN MSI MPD dan Bapak Erlan Masuri MPD. Bapak Ibu guru yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah dalam keadaan insya Allah bahagia, tanpa aral rintangan apapun berkumpul di dalam ruangan ini. Salam dan salawat tentunya senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir yaumil akhir kelak. Sudah disiapkan dan nanti saya siap mempresentasikannya, yang insya Allah semua sudah dipersiapkan oleh kawan-kawan semua. Saya di sini hanya mempresentasikan atau hanya menyampaikan apa yang sudah dikerjakan teman-teman selama ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada teman-teman yang sudah membantu berjibaku membangun sekolah kita bersama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun ya Allah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara yang ketiga, sambutan dan pengarahan dari tim penilai. Itu dulu kami berikan kesempatan kepada Ibu Hajah Susmadiana dan Bapak Erlan Masuri. Terima kasih. Seperti biasa, saya ngecek dulu baca ya. Ke taman kota olahraga pagi, bawa sepeda dengan dituntun. Mengawali sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan, dapat bersilaturahim lagi dengan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, guru, dan tenaga pendidik lainnya yang hebat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengawas SMA Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, selaku rekan sejawat saya, pasangan penilai PKKS pada hari ini, adinda yang saya banggakan, Bapak Erlan Masuri MPD, yang juga kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 8 Ogan Komering Ulu, Ibu Anerli Putri Agung SPD NPD, yang hari ini telah bersama-sama kita dan telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini, beserta para wakil kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan lainnya yang diajak serta pada ruangan ini, yang nanti akan bersama-sama untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan rangkaian penilaian kinerja kepala sekolah SMA Negeri 8 dan Komering pada hari ini. Segala puji hanya teruntuk bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang pada hari ini telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Masya Allah, nikmat sehat insya Allah, nikmat kesempatan kepada kita semua
untuk berada di dalam ruangan ini pada momen yang sangat dinantikan. Katakanlah yang memang teragenda setiap tahunnya rutin di bulan November dan Desember. Salawat serta salam adalah telah kita sanjungkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan untuk kita teladani, untuk kita pedomani dalam kita menapak kehidupan hari demi hari hingga akhir hayat kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya yang pertama mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada tentunya kepala sekolah serta jajarannya yang telah berupaya semaksimal mungkin pada hari ini telah menyambut kami dari pagi tadi hingga masuk ke dalam ruangan ini dan sudah menunjukkan sikap welcome-nya kepada kami dengan Bapak Ibu telah mempersiapkan segala sesuatunya. Hanya apresiasi kepada Bapak Ibu, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Sekolah SMA tahun 2022 yang pada hari ini terjadwal di SMA Negeri 8 dan sesuai dengan amanah yang diberikan itu akan kami laksanakan berdua dengan penilai 1 dan penilai 2 yang sama-sama sudah Bapak Ibu maklumi. Dasar pelaksanaan PKKS adalah Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan nomor 420/SMA.1/SMA-1/Distrik/SS 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang PKKS. Kemudian surat tugas Korwas pada nomor 420/101/PSOQ Distrik SS/9 11 Romawi /2022 tanggal 2 November 2022. Selanjutnya rapat PKKS pengawas Sumsel via webinar tanggal 4 November 2022 yang menyepakati tentang instrumen, angket dan susunan acara PKKS yang sama-sama kita maklumi tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kita juga perlu memaklumkan diri masing-masing. Penilaian kinerja kepala sekolah ini merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data tentang kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya selaku kepala sekolah. Di mana kita ketahui bersama bahwa tupoksi kepala sekolah diantaranya adalah merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi, misi dan tujuan sekolah, membuat rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS, membuat perencanaan program kewirausahaan, melaksanakan kepemimpinan manajemen sekolah, kemudian melaksanakan pengawasan, supervisi dan evaluasi, dan melaksanakan 8 standar nasional pendidikan. Di luar itu masih banyak lagi tupoksi-tupoksi yang lainnya. Kemudian kinerja kepala sekolah itu adalah hasil kerja yang dicapai kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Dan ini akan merupakan alat evaluasi kemajuan sekolah. Juga sebagai dasar untuk penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai atau P2KP bagi kepala sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan tiap akhir tahun yang tujuannya seperti diketahui tadi adalah menilai kinerja kepala sekolah periode Januari sampai dengan Desember 2022 di bidang manajemen, kewirausahaan dan supervisi sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang beban kerja guru, Kepsek dan pengawas sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan itu menegaskan agar PKKS dilakukan dengan prinsip terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel. Karena hasil PKKS akan menjadi masukan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan dalam rangka pembinaan, promosi, dan mungkin juga rotasi kepala sekolah. Menyikapi pesan dari Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan terkait PKKS ini, evaluasi dan refleksi PKKS tahun 2021 kemarin, maka tim penilai PKKS itu melakukan perubahan, ya. Perubahannya ada di instrumen dan tata cara PKKS yang agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, ya. Bapak Ibu bisa dilihat bahwa sebelumnya telah kami sampaikan juga bahwa apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk salah satunya adalah presentasi kepala sekolah. Kalau tahun sebelumnya kadang-kadang kepala sekolah tidak ada di tempat, diserahkan semua kepada para pembantunya atau para person-person yang sudah diberikan tugas, ya, oleh kepala sekolah. Tapi pada tahun ini kepala sekolah mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mempresentasikan hasil kerjanya, ya, hasil kerjanya, terutama prestasinya selama 1 tahun berjalan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hasil PKKS tahun 2022 ini akan dijadikan juga masukan dan informasi bagi pengawas, bagi kami untuk melakukan pembinaan sekolah di tahun 2023 yang akan datang, ya. Untuk diketahui telah berjalan beberapa sekolah yang telah kami lakukan berikut dengan rekan-rekan sesama pengawas, di mana kita tahu bahwa pengawas SMA itu ada 5 person lagi ditambah 1 pengawas SMK, ya, di wilayah Kabupaten Oku. Beberapa informasi yang sudah didapatkan pada grup kami, ada sekolah SMA di Kabupaten Oku ini yang mengalami penurunan penilaian PKKS-nya, ya. Itu tidak heran Bapak Ibu, karena memang secara realistis, ya, ini sama dengan sudah semi akreditasi, sudah dibongkar habis seluruh administrasi sekolah, seluruh apa saja program sekolah yang sudah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi serta dilaporkan, ya, seperti itu. Terkadang kita agak sedikit terlena karena kesibukan rutinitas dan kegiatan yang sifatnya insidentil seperti yang kata Ibu Kepala Sekolah, tiba-tiba saja ada informasi mendadak, harus besok ada monet dan lain sebagainya, sehingga ada program-program yang kita rencanakan ternyata harus terhilangkan, ya. Yang paling banyak itu adalah melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Menyusun program insya Allah sudah, kemudian melaksanakan insya Allah sudah, termasuk juga mengevaluasi, tetapi tidak melaporkan. Kemudian kalaupun sudah melaporkan, tidak didukung dengan dokumentasi yang baik, ya. Setiap laporan itu hanya dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, catatan-catatan yang sudah diklik di dalam map atau misalnya dijilid langsung, tetapi tidak menyatakan bahwa itu suatu laporan, bahwa di dalam laporan itu tentunya ada paling tidak bahasanya dituliskan di sana laporan kegiatan apa misalnya, kemudian mungkin ada daftar isinya, ada kata pengantarnya, ya, dan ada rencananya, kemudian ada laporan pelaksanaannya kapan, kemudian ada evaluasinya, mungkin ada yang tidak terjangkau atau ada mungkin yang lebih terjangkau lagi, ya. Kemudian didukung dengan dokumentasi foto-foto, ya, foto-foto atau juga video. Nah, karena itu pada tahun ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menghendaki bahwa kegiatan ini nyata adanya dan ini harus diseriusi dengan mengupload kegiatan ini di YouTube-nya sekolah masing-masing, Ibu Kepala Sekolah, ya. Nanti mulai dari awal atau paling tidak yang paling intinya adalah presentasi kepala sekolah. Jadi nanti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mungkin dalam kesempatannya dia sudah bisa juga memantau kerja kepala sekolah di tempatnya masing-masing melalui PKKS ini. Kemudian Bapak Ibu, yang namanya PKKS memang penilaian kinerja kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu adalah sistem, ya, manajerial, istilahnya kepemimpinan. Tentunya ada yang dipimpin, ada yang dikader. Karena itu tidak mungkinlah Ibu Anerli Putri Agung ini bisa berjalan sendiri tanpa dukungan, tanpa peran serta dari Bapak Ibu semuanya, ya, para pengelola, para pembina, para guru, para tenaga pendidik, ya, termasuk yang paling penting adalah para wakil kepala sekolah. Karena itu pada hari ini ya kita sama-sama bukan menilai Ibu Anerlinya, tapi menilai kepala sekolah dalam sistem yang ada, ya, dalam manajemen sekolah yang ada. Nah, kalau nanti ada kekurangan berarti bukan kekurangan
kekurangan ibu kepala sekolah saja, tapi melainkan ada kekurangan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu perlu dipahami. Oleh karena itu nanti kita secepatnya Bapak Ibu efisienkan waktu, karena mohon maklum sekali ini bahasanya klasik sekali ya kepada saya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelaksanaan P3K di sini, belum lama ketemu Bapak Ibu, dan itu juga kami sepertinya harus seefektif efisien mungkin, karena memang ada hal-hal yang perlu kami bagi perhatiannya, bagi kesempatan waktunya ya. Saya sudah dijadwalkan pukul 14 itu harus ada memimpin rapat ya untuk persiapan peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Oku di Batu Raja, ditunggu oleh rekan-rekan ibu-ibu ya. Nah, karenanya mungkin nanti perlu kita efektifkan, efisienkan secepatnya nanti para yang ditunjuk untuk bisa memperlihatkan bukti fisik ya setelah presentasi kepala sekolah kepada kami semuanya. Dan nanti teknis segala macam tanggapan dan lain sebagainya kami berbagi, sudah komitmen sama Pak Erlan untuk setelah ini saya mengantarkan, kemudian nanti Pak Erlan yang lebih banyak akan mengoreksi semua apa yang kita berkaskan pada hari ini ya. Insya Allah yang kita sama-sama inginkan adalah hasil yang terbaik ya, hasil yang memuaskan tentunya, walaupun kepuasan itu bukan di sini tempatnya ya, tapi tentunya sebagai orang yang namanya apa ya, maksud salah satu ibadah juga, kalau kita berusaha untuk yang dari belum baik menjadi lebih baik, menjadi dari yang apa namanya kurang baik menjadi baik lagi, atau sampai dengan yang terbaik ya, karena itu satu proses. Oleh karena itu sekali lagi ya sama-sama selamat ya Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan serius ya, tetapi santai, jangan terlalu gugup. Saya lihat ini kalau kita gugup-gugup nanti akhirnya yang sudah kita siapkan ya ternyata ada cari-carian sana sini. Nah seperti itu, karena ini hasil evaluasi yang kami dapatkan dari beberapa sekolah yang sudah kami datangi ya. Padahal itu semuanya sudah ada. Ya. Dan insya Allah kalau tahun-tahun yang lalu memang agak ribet, di manajerial ada, di usaha pengembangan sekolah administrasinya ada, ini sudah kami usahakan untuk tidak terlalu banyak tumpang tindih ya, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Demikian saja pengantar sambutan dari kami. Mohon maaf lahir batin kalau nanti ada kehilafan, dan insya Allah nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, yang meningkat ya, sesuai dengan keinginan kepala sekolah kita yang Bu Anyarli yang begitu semangat mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berbenah diri di sekolah SMA Negeri 8 Bulu ini. Saya akhiri dengan nasrullah wa fatul qorib wa basirul mu'minin albiru manit taqwa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Susmadiana SPD SMN MSI NPD dan Bapak Erlan Masuri NPD yang saya hormati, izinkan saya Kepala SMA Negeri 8 Oku Anyarli Putri Agung SPD NPD melakukan atau melaksanakan presentasi guna penilaian kinerja kepala sekolah. Dimulai dari selayang pandang SMA Negeri 8 Oku yang biasa kita jargonkan dengan APIK. APIK ini adalah agamis, pintar, indah, dan kompak. Berdiri tanggal 6 Agustus 2004, sudah 18 tahun, dengan luas wilayah atau luas sekolah kurang lebih 1.900 meter persegi atau hampir 2 hektar, memiliki RKB, lab TIK, dan lab IPA. RKB di sini ada 15 kelas, 5 kelas untuk kelas 10, 5 kelas untuk kelas 11, dan 5 kelas untuk kelas 12, dengan jumlah siswa itu 476,
dan memiliki perpustakaan juga. Masjid alhamdulillah insya Allah akan terselesaikan. Jumlah guru itu 33 orang, 20 orang ASN dengan terbagi sebagai P3K dan PNS. Kemudian dari 33 itu ada 13 itu adalah honorer. Kemudian karyawan yang terdiri dari 2 orang PNS dan 7 orang karyawan dari satpam, penjaga sekolah, kebersihan. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 13, namun tepatnya adalah kurikulum Merdeka dengan mandiri belajar. Struktur organisasi SMA Negeri 8, alhamdulillah saya dibantu oleh 4 orang rekan saya yang terbagi menjadi Waka Kurikulum Pak Suparto, kemudian Waka Kesiswaan Pak Emroni Yulitianto, kemudian Waka Humas Pak Arusmono, selanjutnya Waka Sapras ini Pak Rodi berhalangan hadir karena menunggu adiknya yang sedang sakit. Pada struktur organisasi ini kurikulum dibantu oleh staf kurikulum Ibu Diana Triani. Kemudian Waka Kesiswaan ini ada pembina OSIS Pak Asmari. Selanjutnya wali kelas, kemudian guru juga murid. Rapot pendidikan yang sudah keluar ini adalah rapot pendidikan tahun yang lalu atau 2021. Alhamdulillah di sini saya cukup berbesar hati karena SMA Negeri 8 walaupun di luar ibu kota kabupaten, ya lumayan jauh dari ibu kota kabupaten, termasuk kalau saya urut-urutkan dari 17 sekolah di Kabupaten Oku masuk ke urutan ketiga pada AMBK untuk literasi numerasi, literasi karakteristik. Nah, kemudian juga untuk yang untuk keterampilan literasi secara keseluruhan, literasi, numerasi ataupun karakter itu secara keseluruhan sudah di atas rata-rata satuan pendidikan nasional. Jadi kalau di nasional itu 1,7, kita sudah 1,84-an. Dan untuk urutan-urutannya itu alhamdulillah masuk dari misalnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu masuk dalam urutan ke-5 dari 17 sekolah di Kabupaten Oku untuk rapot pendidikan. Dan semua ini karena kami juga sudah merangkum dalam visi membangun pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu pengetahuan teknologi dan siap menghadapi tantangan era globalisasi. Di sini dari visi dijabarkan dengan visi yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan melalui pelajaran dan pembiasaan sehari-hari. Saya ambil contoh bahwa sebelum memulai pembelajaran kita sudah melakukan pembiasaan 15 menit membaca atau literasi kitab suci. Kemudian penyelenggaraan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kolaboratif, kreatif, menyenangkan, bersinergi tinggi. Juga menyelenggarakan program pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Di sini PKB nanti dilaksanakan, akan diperlihatkan fotonya seperti ini, ada supervisi, terus PKB guru ada pelaksanaan workshop waktu di awal semester atau di awal
tahun itu di bulan Januari, kemudian ada MGMP, kemudian kami selalu melaksanakan kegiatan PMM yang terjadwal setiap hari Sabtu. Ini Platform Merdeka Mengajar selalu belajar kelompok sendiri. Kemudian mengembangkan prestasi akademik dan non-akademik di skala bidang. Ini ada untuk prestasi siswa. Siswa kami ada 2 orang yang berhasil masuk OSN tingkat provinsi untuk kebumian dan astronomi. Kemudian di Pramuka juga pernah di tahun ini meraih juara LBB. Kemudian juga untuk kegiatan Poprov ya, yang disabilitas, anak kami juga berhasil meraih juara. Kemudian pengembangan prestasi tadi ya, penerapan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil belajar. Ini pelaksanaan supervisi dilaksanakan bulan Oktober tadi, tanggal 1 sampai tanggal 14 Oktober. Jadi pelaksanaan supervisi itu alhamdulillah sudah dilaksanakan. Supervisi guru, kemudian prestasi guru, alhamdulillah di sini guru kami sebelumnya itu berhasil 8 orang masuk menjadi ASN. Jadi yang keluar dari SMA itu berhasil meraih ASN 4 orang dan 4 orang ada kembali ke sekolah atau di SMA Negeri 8 Oku. Kemudian prestasi guru ini juga salah satu orang guru ada yang berhasil juga masuk ke sebagai guru penggerak. Guru penggerak sini baru seleksi, jadi alhamdulillah masuk dalam seleksi, tinggal ikut pendidikan Pak Suparto. Kemudian pelatihan PMM, ini rekan-rekan guru juga sudah berhasil mendapatkan piagam-piagamnya beberapa orang guru seperti Bu Dian, terus Pak Bu Iga, juga Pak Hardi ya, untuk di PMM karena menyelesaikan pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar. Terus juga saya merasa juga bahwa suatu prestasi buat saya atas guru saya yang dari 0 sekali tidak bisa IT itu alhamdulillah bisa masuk PPG gitu. Terus sudah mahir menggunakan IT. Jadi alhamdulillah terjadi peningkatan banyak sekali rekan-rekan guru yang tadinya gaptek dalam bidang IT, tetapi sekarang alhamdulillah sudah mengalami kemajuan yang pesat. Benar-benar bisa membuat atau ya sudah bisa dilepas untuk IT-nya. Kemudian pelaksanaan asesmen, ini ada asesmen nasional berbasis komputer, juga ada penilaian akhir semester selalu dilaksanakan. Ada usaha sekolah, di sini ada madu kelanceng, juga ada bak sampah. Udah disiapkan madunya Bapak Ibu? Ada? Oh iya. Ya, ada madu kelanceng, juga ada bak sampah. Ini sudah kami laksanakan untuk usaha sekolah. Kemudian untuk mencari siswa, karena saingan di persekolahan kan sudah banyak. Di Kecamatan Sinar Peninjauan aja sudah ada sekolah aliyah atau SMA juga. Kemudian keluar sedikit itu ada SMA IP. Terus di sebelah sana itu ada SMK 5. Sebelah samping kecamatan itu ada SMA 14. Jadi persaingan begitu ketat, sehingga kami itu setiap tahun selalu mengadakan untuk bagaimana mencari simpati para
anak-anak didik supaya masuk ke SMA kami. Salah satunya adalah melaksanakan kegiatan lomba cepat tepat SMP sekecamatan Sinar Peninjauan. Alhamdulillah hasilnya pada saat penerimaan siswa baru kami tidak mengalami kehilangan siswa. Upaya kami yaitu tadi. Jadi alhamdulillah tidak mengalami kehilangan siswa. Kemudian pada saat masa orientasi siswa dibantu oleh diisi atau ada undangan yang mengisi kegiatan masa orientasi siswa dari Koramil Ibu dan Ramil sendiri yang hadir. Kemudian dari Polsek ini Babin, terus itu ada juga dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas untuk mengisi kegiatan masa orientasi siswa. Tidak lupa juga kami selalu berkoordinasi dengan wali-wali murid melalui rapat komite. Sehingga cita-cita kami memiliki masjid itu insya Allah tercapai dan insya Allah semester depan bisa dioperasikan atau digunakan. Ini kegiatan siswa antara lain dari pelantikan OSIS, ini kegiatan OSIS, terus kegiatan rohis dari peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, dan pramuka, ada kegiatan pelantikan Bantara, ada kegiatan tamu ambalan, kemudian juga PMR, kemudian juga Paskib. Dan demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih nanti secara lengkap sudah disiapkan instrumen-instrumennya oleh semua teman-teman, Bapak Ibu guru. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu tim penilai, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.